teman-teman semua, kita berjumpa di question and answer session untuk mata kuliah akuntansi forensik, dan di sini kita akan lebih banyak membahas mengenai materi yang kemarin sudah coba untuk dipresentasikan juga ya oleh kelompok penyaji terkait dengan penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Nah, di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk, entah itu kemudian saya lihat dari diskusi teman-teman yang panas di dalam Microsoft Teams, ataupun kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di dalam Microsoft Form. Baik, saya akan menuju ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini adalah dari Franciscus Murdiwanto. Ya, Franciscus bertanya, jelaskan lebih detail dan berikan contoh pencurian dan juga penyalahgunaan aset, begitu ya. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan pertama terkait dengan penyalahgunaan aset. Di sini itu merupakan kecurangan yang melibatkan aset. Ya, aset ini bisa aset tidak berwujud atau aset berwujud dan mengacu kepada pencurian. Ya, jadi ini kejahatannya disebut dengan pencurian, ya, dan pencurian itu nanti akan disalahgunakan gitu ya. Nah, yang melakukan siapa? Pegawai dan pihak-pihak internal lainnya yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi ini dilakukan itu lingkupnya itu adalah lingkup internal. Nah, penyalahgunaan aset ini sendiri ada 3 bagian utama ya kejahatannya ya. Jadi ada istilah-istilah kejahatannya. Yang pertama adalah larceny, kemudian yang kedua itu adalah skimming, kemudian yang ketiga adalah fraudulent disbursement. Nah, nanti fraudulent disbursement ini juga akan ada berbagai macam ya, ada 6 macam nanti. Nanti kita akan bahas di pertanyaan lainnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan larceny ya. Larceny ini juga pencurian, tetapi pencuriannya itu kecil-kecilan. Tetapi semakin dicuri-curi terus gitu ya, lama-lama kan menjadi kemudian gitu ya. Atau kemudian dalam artian ya pencuriannya akan tadinya nggak material jadi material gara-gara adanya kejahatan larceny ini. Dan penyalahgunaan terkait dengan larceny ini cukup merugikan juga ya bagi suatu perusahaan kalau ini dilakukan terus-menerus dan tidak ditindaklanjuti sedemikian rupa ya, sehingga kemudian bisa ditekan ya kemungkinan adanya larceny ini. Kemudian yang kedua adalah skimming. Skimming ini bisa ada 2 macam ya, ada 2 macam skimming. Skimming yang pertama itu adalah kalau misalnya kita punya sebuah toko gitu ya. Kemudian toko tersebut itu teman-teman jualan baju gitu ya. Nah, bajunya itu misalnya lakunya adalah laku 3 gitu ya. Tetapi kemudian di situ diakukan ya lakunya itu cuma 2, yang satu nggak disalah atau istilahnya disalah catatkan gitu ya. Sehingga kemudian di sini ada selisih gitu ya, ada selisih baju yang dijual dan uangnya yang tadi untuk satu buah baju itu masuk ke kantong karyawan yang kemudian dia berlaku curang tersebut. Nah, itu bisa juga kita kategorikan sebagai skimming. Nah, skimming ini bisa atau sering terjadi ya di department store atau kemudian di supermarket, minimarket begitu ya. Nah, ini skimming ini banyak sekali terjadi. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk melakukan skimming ini karena biasanya nanti akan ketahuan ya, karena catatannya itu kalau misalnya diawasi terus-menerus atau dilakukan rekonsiliasi pasti akan kelihatan. Ya, tetapi kalau di situ tidak terjadi adanya cash count atau kemudian rekonsiliasi, ya, yang dilakukan karena pengendalian internalnya nggak bagus, dalam artian tidak ada yang mengawasi, ya sudah, begitu ya, berarti skimming ini kemungkinan juga tidak akan terdeteksi. Nah, jadi ini untuk skimming. Nah, skimming yang cara kedua itu adalah dengan kartu kredit atau juga dari kartu debit gitu ya.
Karena di sini itu bentuknya bukan uang tunai, kalau yang skimming satunya itu yang dalam bentuknya uang tunai begitu ya. Nah, untuk skimming yang satu ini dia memanfaatkan teknologi yang ada ya untuk kemudian berbuat jahat. Salah satunya adalah dengan menggunakan kartu kredit atau pembobolan kartu debit ya, ATM begitu ya, yang kemudian dilakukan oleh seseorang. Yaitu mengakibatkan kerugian ya. Ada beberapa kasus itu dengan penyalahgunaan kartu kredit gitu ya, misalnya dia akan membelanjakan kartu kredit milik orang lain untuk belanja dirinya sendiri. Nah, biasanya cara untuk mengatasinya adalah menyalakan notifikasi ya terkait dengan kartu kredit tersebut. Jadi misalnya teman-teman bisa menyalakan notifikasi bukan hanya di teman-teman sendiri, tetapi mungkin di orang tua Anda atau kemudian saudara dekat Anda begitu ya, yang kemudian di situ nanti juga bisa mengetahui adanya pembelian yang tidak biasa. Nah, itu biasanya juga bisa untuk mengatasi kemungkinan adanya skimming dengan menggunakan kartu kredit. Dan kemudian kalau untuk yang kartu debit, kita bisa minimalisir resiko tersebut dengan menggunakan kartu debit yang sudah memiliki chip, gitu ya. Sehingga di situ akan rentan orang untuk melakukan pembobolan di situ. Ya, karena itu sudah ada satu chip itu untuk satu nasabah. Sehingga kalau itu digunakan oleh orang lain akan ketahuan. Nah, kemudian untuk fraudulent disbursement ini nanti bentuknya ada banyak, itu ya, termasuk ada check tampering, kemudian ada ghost employee dan sebagainya. Ya, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Jadi kita ke pertanyaan kedua terlebih dahulu. Dari Alexander Kevin, masih terkait dengan pertanyaannya dari Franciscus tadi ya. Jadi di sini yang ditanyakan Kevin lebih spesifik kepada 6 jenis fraudulent disbursement. Mana sih yang paling mudah dan yang paling sulit dideteksi begitu ya? Oke, Kevin, terima kasih. Ya, untuk fraudulent disbursement, di situ ada 6 ya, tadi saya ungkapkan juga ada billing, check tampering, expense reimbursement, ada payroll, di mana di sini termasuk ada ghost employee, begitu ya, kemudian ada wire transfer, ada cash register disbursement. Nah, untuk billing ini contohnya adalah shell company, ya, atau kemudian membuat perusahaan ya, tetapi perusahaannya itu tempurung gitu ya. Jadi ini hanya digunakan untuk nebengin transaksi-transaksi yang kemudian itu ilegal gitu. Ya, jadi untuk menutupi kecurangan yang dia lakukan dengan membuat sebuah shell company. Ya, ini bisa dilakukan oleh eksekutif ini. Kemudian juga ada karyawan membeli sesuatu untuk pribadi tetapi perusahaan yang membayar. Ya, jadi dia akan membeli menggunakan kartu kreditnya dari perusahaan tersebut atau kemudian karena nggak ada pembagian tugas, ya dia yang kemudian punya atau pegang uangnya, dia juga yang bisa mengotorisasi kaitannya dengan transaksi-transaksi, maka dia bisa membeli sesuatu. Nah, ini yang kita katakan sebagai penggelapan begitu ya. Nah, yang berwarna hitam ini adalah yang menurut saya paling sulit untuk dideteksi. Mengapa demikian? Karena kita itu melihat dari shell company itu sendiri, ya shell company ini agak sulit dideteksi ya kalau kita tidak melihat informasi-informasi lainnya, misalnya terkait dengan pihak istimewa atau kemudian terkait dengan laporan keuangannya, ya transaksinya itu mencurigakan atau enggak ya. Nah, di sini bisa jadi kerugiannya akan besar karena skalanya adalah skala perusahaan gitu. Ya. Dan kemudian kalau untuk yang lapping sendiri ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya sih. Jadi memang yang paling berbahaya itu adalah company. Karena banyak yang tidak memperhatikan hal ini juga. Nah, jadi itu kayak yang paling sulit ya. Sedangkan kalau untuk yang berwarna oranye ini, itu tidak terlalu, atau dalam artian kerugiannya juga besar, tetapi kita masih bisa melakukan pendeteksian dengan lebih mudah dibandingkan dengan yang shell company tadi.
Jadi misalnya kalau untuk cek tampering, pencurian cek kosong, karyawan mencuri cek yang beredar, atau tagihannya dimasukkan ke rekening sendiri, begitu ya. Jadi untuk cek tampering ini kemudian bisa juga kita lakukan ya pengendalian internal itu dengan memisahkan antara orang yang mengotorisasi, yang boleh mengeluarkan cek, yang mengotorisasi itu harus orang yang berbeda. Gitu ya. Dan kemudian di sini kalau misalnya ada cek yang beredar, yaitu setidaknya harus dilakukan rekonsiliasi bank. Dan biasanya rekonsiliasi bank ini itu rutin ya kalau di perusahaan. Oleh karena itu pastinya kalau ada cek tampering ya zaman sekarang ini ya pastinya akan lebih mudah terdeteksi. Kemudian untuk expense reimbursement. Jadi karyawan akan memanipulasi catatan biaya seperti biaya konsumsi, bensin, perjalanan dinas dan lain-lain. Ya. Nah, di sini mungkin sering ya dilakukan begitu terkait dengan expense reimbursement ini. Jadi misalnya kita itu perginya itu ke Semarang gitu ya, tetapi kemudian diakunya perginya sampai Surabaya gitu. Ya, jadi bensinnya itu harusnya cuma berapa jadi berapa. Ya, kemudian konsumsinya kita cuma bayar 10.000. Tapi karena biar dapat banyak lah, saya akukan aja 15.000. Ya, minta sama orangnya yang ada di warung, Bu, minta tolong notanya dibuatnya 15.000. Bisa juga kayak gitu. Ya, itu namanya kejahatan ya, teman-teman. Jadi jangan dilakukan gitu. Ya, jadi itu bisa juga dilakukan manipulasi ya. Oleh karena itu, untuk hal-hal seperti ini ya perlu ketika adanya perjalanan dinas ya ada nota tercetak ya. Jadi jangan pakainya yang tulisan tangan gitu. Kalau ada tulisan tangan itu berarti harus ada cap atau kemudian tanda tangan ya. Tanda tangan aja kadang-kadang nggak cukup ya teman-teman. Jadi harus ada cap dari warungnya tersebut atau kemudian toko tersebut ya. Atau kemudian kalau di pom bensin itu kan ya teman-teman bisa minta struknya gitu ya. Nah, jadi itu harus yang diminta ya, sehingga di sini juga ada pertimbangan, oh ini teman-teman benar nggak sih ngisinya sekian gitu. Ya, untuk satu kali perjalanan dinas gitu. Ya. Nah, jadi itu untuk expense reimbursement. Ini masih bisa dideteksi ya dengan melihat dokumen-dokumen asli. Kemudian nanti dilakukan cek ya secara keseluruhan terkait dengan lokasi teman-teman perjalanan dinas, kemudian biayanya berapa, itu bisa dilihat atau dicek dari sana. Jadi ini juga tidak terlalu sulit untuk melakukan pendeteksiannya. Kemudian yang berikutnya adalah payroll ya. Payroll di sini ada skema ghost employee atau karyawan fiktif gitu ya. Jadi bukan hantu-hantu beneran gitu ya, tetapi di sini yang dimaksud adalah karyawan yang tidak bekerja di perusahaan tersebut tetapi ada gitu ya. Nah, duitnya kemana? Ya ke orang yang kemudian dia membuat karyawan fiktif tersebut gitu. Ya, jadi di sini juga selain karyawan fiktif ada lagi terkait dengan payroll ini adalah karyawan mengklaim jam kerja yang tidak dilakukan. Nah, ini seringkali terjadi bagi karyawan yang kemudian dia itu tidak ada pengawasan ya terkait dengan jam hadirnya dia ya dan kemudian jam keluarnya. Ya, kemudian juga aktivitas-aktivitas overtime yang dia lakukan. Ya, karena nggak ada pengawasan, ya dia dengan enaknya lenggang kakung begitu ya melakukan atau mengklaim jam kerja yang tidak dia lakukan. Nah, ini untuk yang payroll. Ya, ini bisa diminimalisir dengan menggunakan fingerprint atau kemudian menggunakan faceprint dan itu juga harus dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan dengan database-nya lagi. Dan juga harus ada orang yang menyaksikan ya, istilahnya dia itu melakukan fingerprint atau enggak gitu ya. Jadi biasanya itu fingerprint itu ditaruh di depan gitu ya ketika ada security. Security itu kan jarang sekali pergi kalau enggak ganti shift kan gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya ditaruh di depan ya sehingga dia dengan mudah bisa mengawasi karyawannya ya yang kemudian nih orang ini ada apa enggak ya gitu. Dan juga dilengkapi dengan CCTV. Biasanya begitu ya yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian wire transfer.
yaitu karyawan mencuri dana perusahaan ke rekening bank pribadinya. Ini juga karena nggak ada segregation of duties, jadi dia yang pegang rekeningnya perusahaan, dia juga yang melakukan transaksi, ya udah mudah banget ya, kalau misalnya ada dana perusahaan, langsung masuk ke kantongnya dia, ya nggak kelihatan begitu. Ya, apalagi dana itu cukup besar karena adanya dana dari donatur, misalnya begitu ya, yang kemudian tidak dilakukan pengawasan. Nah, maka ini juga akan berbahaya ya, wire transfer ini. Kemudian yang berikutnya adalah cash register disbursement. Nah, ini karyawan sengaja melakukan kesalahan pencatatan pada cash register. Ya, jadi ini biasanya di supermarket juga nih, ya situasinya. Jadi karyawan itu sengaja melakukan kesalahan pencatatan di cash registernya. Jadi kelihatannya ada begitu, tetapi kemudian nggak ada duitnya. Ya, jadi itu sering kali juga terjadi. Nah, tapi ini bisa dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi kas. Gitu. Nah, kemudian dari Stephen Purnomo. Bagaimana pendekatan yang dilakukan auditor forensik untuk mendeteksi kecurangan pada aset tidak berwujud. Nah, jadi untuk penyalahgunaan aset itu memang bisa dilakukan untuk aset berwujud dan tidak berwujud. Berwujud, ya, di sini itu contohnya adalah terkait dengan penyalahgunaan informasi. Ya, jadi biasanya perlindungan kekayaan intelektual semacam paten atau kemudian informasi-informasi rahasia dari perusahaan, ya, mungkin dari resep produk tertentu begitu ya, yang kemudian ketika itu dilakukan perlindungannya secara konvensional, itu tidak lagi bisa berfungsi sebagai suatu pencegah yang aman. Karena perkembangan zaman yang kemudian di situ ada upaya ya si fraudster itu kemudian untuk melakukan data mining atau juga intelligence ya dari pesaingnya yang kemudian itu membuat adanya beberapa predator ya. Predator di sini yang dimaksud adalah pelaku kecurangan yang kemudian bisa mematikan usaha yang lainnya begitu. Nah, di sini untuk melakukan deteksi kecurangannya bisa dengan melakukan penilaian desain keamanan sistem informasi. Bisa juga kemudian hire security expert atau seorang ahli terkait dengan sistem informasi yang kemudian bisa untuk mengamankan dari informasi tersebut. Kemudian juga terkait dengan firewall dan software antivirus, karena kemungkinan besar karena dia itu nggak berwujud ya teman-teman, maka kemudian virus itu bisa ada berasal dari internet ya, atau kemudian juga memang sengaja dikirim virus untuk kemudian mengacaukan informasi yang ada di situ ya, dan kemudian nanti informasi yang ada itu ditarik ya ke fraudster tersebut, sehingga kita biasa sebut sebagai hacker gitu ya, yang kemudian di situ informasi yang berharga milik kita itu nanti akan diambil oleh mereka begitu. Nah, jadi ini untuk deteksi kecurangannya, kalau udah dipasang firewall atau software antivirus, mestinya kalau ada hal-hal yang kemudian mencurigakan akan ketahuan begitu. Dan menuju ke pertanyaan berikutnya ya dari Birgita Cindy Nadia Adriani. Ya, di sini Cindy bertanya, saya ingin bertanya Bu, mengapa pada skema kecurangan penggajian ghost employee gitu ya dapat menghasilkan kerugian terbesar. Nah, kira-kira kenapa nih ya ghost employee kok bisa dulu ya dari karyawan fiktif ini sendiri. Jadi karyawan fiktif ini bisa terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal ya, terutama kalau kita berbicara mengenai komponen pengendalian internal segregation of duties atau pemisahan tugas. Ya. Jadi di sini orang yang akan mengupdate ya atau memutakhirkan data karyawan itu sama dengan orang yang kemudian membayar gaji. Ya, dan kemudian otorisasinya juga dia yang lakukan. Nah, ini dia akan sangat leluasa ya memasukkan nama-nama orang yang seharusnya nggak ada gitu. Ya,
Nah, di sini juga bisa dilakukan dengan kolusi dengan karyawan lainnya. Misalnya salah satu staf gitu ya di bagian personalia ya yang kemudian dia memiliki informasi terkait dengan karyawan yang direkrut. Tetapi kemudian dia akan bekerja sama dengan bagian payroll. Kamu masukkan ya nama ini ke dalam master filemu, nanti kita bagi dua nih. Ya, keuntungannya kalau misalnya itu sudah bisa ketransfer ke rekening orang yang dalam tanda kutip ghost tadi atau hantu tadi. Ya, yang dia nggak kerja sebenarnya di perusahaan tersebut. Itu bisa dilakukan. Jadi ada dua nih. Ya, karena kelemahan pengendalian internal atau karena adanya kolusi gitu ya. Dan biasanya orang ini ya memiliki jabatan yang tinggi gitu ya atau dia termasuk di dalam jajaran manajemen. Nah, maka di sini tidak menutup kemungkinan ya bukan hanya staf saja yang kemudian melakukan kecurangan tetapi juga eksekutif. Ya, jadi perusahaan itu juga harus hati-hati. Nah, kemudian di sini ya kalau misalnya kelemahan pengendalian internal ini nggak segera diatasi atau tidak dimitigasi, gitu ya bahasa kerennya, atau ketika kolusi ini tidak diputus mata rantainya dan dilakukan dalam jangka panjang, tentu saja ini akan menyebabkan kerugian yang besar. Ya, semua yang namanya kecurangan kalau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang pastinya akan menjadi besar. Gitu ya. Tetapi kenapa kok karyawan fiktif ini menjadi yang paling besar gitu ya? Karena di sini ya kalau misalnya terjadinya seperti ini tadi, ya dia yang istilahnya memasukkan ke dalam data, dia juga yang nanti bisa mengeluarkan orang di dalam data tersebut, dia akan mengotorisasi karyawan baru, ya, dan kemudian tidak ada upaya pengawasan terhadap master file tersebut, begitu ya. Nah, oleh karena itu, dia bisa saja memasukkan nominal atau jumlah yang besar, ya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya dia, si fraudster ini dalam artian. Nah, oleh karena itu, ya, di sini walaupun tidak dalam jangka panjang, tetapi kalau itu terus-terusan terjadi dan banyak, nah maka kemudian akan merugikan dari sisi perusahaan. Karena perusahaan kemudian mengeluarkan biaya atau istilahnya membayarkan gaji terlalu besar ya kepada karyawannya, apalagi kalau karyawan perusahaan ini memiliki buruh yang banyak atau kemudian karyawan yang cukup banyak begitu ya. Nah, maka itu tinggal dikali dengan orangnya, nah maka itu akan merugikan sekali. Maka perlu adanya pengawasan ya dan juga pembagian tugas di antara orang-orang yang kemudian melakukan otorisasi terhadap nama yang memutakhirkan dan juga nanti yang membayar gajinya. Ya, supaya hal ini bisa diminimalisir lebih awal begitu. Ya, jadi semoga itu menjawab pertanyaanmu ya. Kemudian berikutnya, ya, pertanyaan dari Sela Widianti. Bagaimana cara untuk mengurangi atau mengatasi penyalahgunaan sekuritas? Ya, jadi ini sekuritas ini juga merupakan aset ya yang kemudian kita kategorikan sebagai other assets gitu ya. Nah, kita akan coba lihat nih ya, bagaimana caranya yang pertama itu adalah memperkuat komponen pengendalian internalnya. Ya, mengapa demikian? Ya, karena entah itu terkait dengan penyalahgunaan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dia mampu menguasai ya terkait dengan aset yang kemudian dikelolanya itu gitu. Nah, oleh karena itu komponen pengendalian internal kalau tidak dilakukan terutama untuk penyalahgunaan aset ini, maka kerugiannya akan banyak ya bagi suatu perusahaan begitu. Nah, maka di sini pemisahan tugas, kemudian adanya akses yang terbatas atau suatu informasi atau transaksi tertentu itu diperlukan. Juga adanya rekonsiliasi, gitu ya. Rekonsiliasi di sini yang dimaksud adalah rekonsiliasi untuk sekuritas, ya, yang kemudian dikeluarkan. Ya, karena di sini sekuritas yang
miliki oleh perusahaan itu kan nggak cuma satu ya biasanya. Dan juga mungkin bentuknya adalah portofolio. Nah, kalau misalnya di situ nggak ada pemisahan tugas, tidak ada yang memonitor dalam artian di sini, ya maka catatan tersebut juga bisa dengan enak untuk dimanipulasi. Itu sebabnya perlu ada akses yang terbatas yang mengotorisasi sekuritas ini boleh dijual, boleh dibeli. Ya, itu adalah orang yang tidak sama dengan orang yang mencatatkan terkait dengan transaksi tersebut. Kemudian juga rekonsiliasi ini penting supaya kemudian yang diotorisasi dengan yang sudah dieksekusi itu berapa banyak. Ya, jangan sampai ada yang sudah dieksekusi tetapi belum ada otorisasi. Dalam artian begitu. Jadi ini krusial ya, terutama untuk penyalahgunaan aset itu adalah bagaimana cara untuk memitigasi resiko yang ada, terutama resiko kecurangan ini ya. Ya, dan kemudian di sini harus diperkuat pengendalian internal. Dimanapun itu, di perusahaan apapun, ya tetap namanya pengendalian internal, terutama untuk aset itu adalah yang paling rentan sekali ya dicurangi. Oleh karena itu perlu diperkuat. Oke, begitu ya untuk pertanyaan dari Sela. Pertanyaan berikutnya adalah dari Amelia Cynthia Bernadette. Ya, terdapat penyalahgunaan aset yang bertujuan untuk menutupi ketidakmampuan seseorang dalam mengelola aset. Saya masih belum ada bayangan. Kira-kira gimana sih peristiwa yang terjadi pada prakteknya, begitu ya? Oke, jadi di sini tadi banyak saya katakan bahwa biasanya orang yang melakukan penyalahgunaan aset itu malah justru orang yang mengelola aset tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena biasanya orang yang mengelola aset tersebut itu kan pastinya akan diberikan kepercayaan oleh perusahaan, ya, karena dia mungkin mampu untuk mengelola aset tersebut, ataupun kemudian kepercayaan yang berlebihan dari perusahaan tersebut. Ya, sehingga kemudian kenapa saya katakan di sini kepercayaan yang berlebihan, ya sampai-sampai nggak ada yang ngawasin gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Apakah kemudian ada tindakan pengawasan atau enggak nih terhadap orang yang mengelola aset? Jangan-jangan enggak ada. Ya, dan kita tahu sendiri pengawasan itu kan merupakan salah satu komponen pengendalian internal ya. Apalagi di situ ternyata hanya satu orang yang dia mengurusi semuanya begitu. Tidak ada segregation of duties. Segregation of duties juga masuknya komponen pengendalian internal gitu ya. Ini contoh gampangnya itu seperti ini ya. Tadi ya dia dimintain tolong untuk menjaga kas kecil gitu ya. Jadi ada satu orang yang kemudian diminta untuk menjaga kas kecil. Ya. Nah, kas kecil tersebut ya dia kelola, dia juga yang nyatet ya. Kalau ada transaksi dia juga yang nyatet ya. Kemudian buat laporan juga dia, yang posting dia juga. Nah, nggak ada yang namanya pemisahan tugas. Kira-kira seperti itu. Padahal kan yang namanya kas kecil itu juga merupakan aset dari perusahaan kan. Ya, dan ini cukup liquid begitu. Walaupun kemudian kalau kita bandingkan dengan kas besar atau rekening bank begitu ya, masih kecil. Cuma kalau itu juga tadi saya bilang kecil-kecil juga lama-lama jadi bukit begitu ya. Jadi kerugiannya itu semakin lama kalau tidak ditangani secara cepat begitu ya, maka kemudian resikonya akan menjadi resiko yang besar. Karena tingkat kerugiannya juga akan besar. Nah, maka biasanya orang-orang itu kenapa ya kok nggak ada pemisahan tugas seperti itu? Nah, itu biasanya ada kepercayaan berlebihan gitu ya terhadap satu orang itu. Dia mampu kok ngelola aset tersebut, orangnya baik kok, orangnya religius kok. Ya, atau kemudian orang tersebut itu sudah cukup lama berada di perusahaan begitu. Ya, nah oleh karena itu dia dianggap mampu atau kompeten gitu untuk mengelola aset. Padahal suatu kali atau beberapa kali juga mungkin gitu ya, ada orang itu yang dia punya wataknya jujur sekalipun, ketika dia itu
dihadapkan pada suatu situasi yang kemudian tidak mengenakkan, ya, yang kemudian dia menjadi tertekan karena situasi tersebut, dia bisa saja melakukan kecurangan dengan leluasa, karena dialah yang menguasai dari aset tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi subjektivitas yang terlalu berlebih kepada satu orang, biasanya perusahaan itu akan melakukan yang namanya rotasi pegawai. Ya, dan rotasi pegawai ini dilakukan semata-mata supaya kemudian kalaupun misalnya ada ya kecurangan yang dilakukan itu bisa untuk memutus mata rantai tersebut. Karena kemudian kalau sudah terlalu lama di dalam lahan basah ya dalam tanda kutip, nah maka kemudian banyak juga yang sudah dia apa istilahnya ambil begitu. Ya, jadi itu penting untuk melakukan rotasi. Jadi itu kira-kira ya apa dari peristiwa ya terkait dengan penyalahgunaan aset yang kemudian di situ dilakukan oleh orang yang mengelola aset gitu ya. Dan kemudian di sini juga kalau kita katakan terkait dengan ketidakmampuan ya, ketidakmampuan seseorang dalam mengelola aset. Jadi dia itu merupakan orang yang kemudian bisa menguasai aset tersebut, tetapi kemudian dia melakukan suatu kesalahan sehingga dia itu tidak mampu untuk apa istilahnya memberikan atau menutupi sesuatu yang hilang tersebut. Jadi misalnya begini, dia tadi di kas kecil begitu ya. Nah, ketika di kas kecil tersebut dia itu kemudian memiliki suatu permasalahan pribadi gitu ya. Misalnya dia nggak bawa dompet. Ya, kemudian setelah itu dia perlu membeli sesuatu dengan uang tetapi nggak ada di dompet. Nah, maka kemudian dia beli dengan menggunakan kas kecilnya perusahaan. Lama-lama dia melakukan itu berkali-kali gitu ya. Dan itu bukan hanya karena dompetnya ketinggalan gitu ya, tetapi kemudian memang sengaja dia lakukan. Nggak apa-apalah pakai kas kecil ini dulu, toh saya ngelola kan gitu. Nah, tetapi kemudian di situ dia nggak mampu nih ya untuk kemudian mengembalikan ya tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Jadi itu udah lama-lama terus lama-lama jadi banyak gitu kan. Nah, kemudian dia tidak mampu untuk istilahnya mengganti uang tersebut. Nah, maka kemudian di situ kita bisa katakan orang tersebut itu nggak mampu ya ngelola aset itu nggak mampu. Ya, karena kemudian dia tidak bisa memisahkan antara yang miliknya pribadi dengan miliknya perusahaan. Nah, maka di sini dikatakan ya kemudian dia berlaku curang gitu ya untuk menutupi ketidakmampuannya gitu ya. Jadi itu pertanyaan dari Amel, kira-kira jawabannya seperti itu ya. Dan juga tadi ada berbagai kasus juga ya yang kemudian kenapa sih kok melibatkan orang yang mengelola aset gitu ya. Adalah dari Iketut Bagus Cahya ya. Ini saya ambilkan dari diskusi sepertinya ya. Jadi jika kecurangan di suatu perusahaan dilakukan oleh tingkat manajer sampai karyawan bekerja sama, bagaimana menurut kelompok cara untuk mengatasi kecurangan tersebut di suatu perusahaan? Nah, tentu saja yang pertama dilakukan adalah pecatin semua aja nih karyawan dan juga manajernya gitu ya. Karena mereka kalau misalnya memang sudah ketahuan melakukan ya konsekuensinya itu. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita prevensi dari awal gitu ya atau kita lakukan pencegahan dari awal yaitu dari merekrut orang yang berintegritas atau jujur begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat orang yang berperilaku jujur? Ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan psikotes. Yang kedua adalah dengan melakukan wawancara, jadi face to face begitu kita bisa melihat body language-nya, orang ini seperti apa, ya mungkin dia berbicara terkait dengan pengalamannya seperti apa. Nah, di situ paling enggak kita sudah mendapatkan bakal calon karyawan yang kemudian kita bisa nilai integritasnya tinggi.
Walaupun kemudian pada akhirnya itu ada kemungkinan atau ada probabilitas ya, yang tadinya karyawan itu orangnya jujur, bisa juga kemudian melakukan suatu kecurangan ya, karena tadi ya ada tekanan atau kemudian ada kesempatan begitu ya. Tapi kalau kesempatan biasanya kecil ya bagi orang-orang yang berintegritas itu, ketika ada kesempatan seperti itu karena dia sudah jujur begitu ya, maka dia tidak akan enak melakukannya gitu. Kecuali kalau memang orang tersebut itu benar-benar nggak punya integritas, biasanya kalau ada kesempatan ya dia lakukan itu. Kemudian yang ketiga ada rasionalisasi. Kalau rasionalisasi bisa dilakukan oleh siapapun ya, entah itu kemudian orang yang jujur ataupun yang tidak jujur. Karena rasionalisasi ini muncul kalau sudah ada suatu keadaan yang mendesak begitu. Ya, dan kemudian di sini juga ada lingkungan ya, ada lingkungan yang kemudian memang membuat ya orang tersebut itu pede melakukan kecurangan begitu ya. Nah, maka di sini juga kalau kita lihat dari komponen kecurangan, kita bisa katakan seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa perusahaan itu yang dia melakukan semacam program anti fraud ya, atau anti kecurangan begitu ya di perusahaannya. Bisa dengan kemudian memberikan sebuah wadah gitu ya bagi karyawannya kalau misalnya mau mengeluhkan terkait dengan apa, atau kemudian menangkap basah ya orang yang melakukan kecurangan, itu bisa dilakukan ya, atau kemudian kita sebut sebagai whistleblowing system gitu ya. Jadi orang yang ada di dalam perusahaan itu bisa melaporkan kalau misalnya ada kecurangan yang dilakukan. Maka di sini kalau misalnya ada kecurangan yang kecil dilakukan dan kemudian itu ketahuan ya karena adanya whistleblowing system tadi, nah maka kemudian kita bisa meminimalisir ya dalam artian kecurangan yang dilakukan tersebut. Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah tentu saja ya terkait dengan pengendalian internal. Di mana-mana yang namanya kecurangan itu ya selalu ada karena pengendalian internal yang lemah. Ya, di sini perusahaan itu harus proaktif dalam melihat pengendalian internalnya itu sudah dilakukan belum. Ya, dalam artian itu mungkin SOP ada, SOP sudah bagus, begitu ya. Pengendalian internal sudah bisa untuk memitigasi resiko, tapi nggak dilakukan. Nah, itu sama aja ya. Nah, oleh karena itu di sini perusahaan harus patuh terhadap standar operasional prosedurnya sendiri gitu ya. Dan kemudian juga harus melakukan pengendalian internal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh perusahaannya gitu ya, sehingga yang namanya resiko itu kemudian bisa diminimalisir. Ya, jadi entah itu dia di tingkat manajer ataupun karyawan, kalaupun dia bekerja sama, begitu ya, nah itu bisa diminimalisir dari awal. Tetapi kalau ini sudah terjadi bagaimana? Ya bagaimana caranya ya supaya pendeteksian kecurangan itu bisa cepat terjadi ya. Kalau misalnya sistem pengendalian internalnya dilakukan, biasanya sih sudah bisa memitigasi resiko yang ada. Ya, tinggal bagaimana orang yang melihat akan adanya kecurangan tersebut mau lapor atau enggak lapor gitu, atau malah mungkin ikut-ikutan ya. Jadi kembali lagi ke orangnya. Ya, karyawannya itu dia seperti apa ya, dan bagaimana kemudian dia bisa bertanggung jawab ya atas kecurangan yang dilakukan, atau ketika dia melihat adanya kecurangan apakah dia mau lapor atau enggak. Ya, jadi ini kembali ke personalnya sendiri gitu ya. Jadi itu pertanyaan dari I Ketut Bagus Cahya. Nah, adalah ya, ini juga termasuk pertanyaan yang terakhir gitu ya, yaitu pertanyaan dari Laurencia Clarita Meosoba. Di sini ditanyakan ya oleh Clarita. Misalnya nih ada kasus ya, perusahaan memberikan fasilitas berupa laptop yang bisa dibawa ke rumah untuk para manajer untuk menjalankan tugasnya.
Ya, kalau sudah dibawa ke rumah, sulit untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh manajer tersebut dalam menggunakan laptop kantor. Bisa saja digunakan untuk kegiatan lain. Apakah perlu melakukan pemeriksaan sedetail mungkin terkait penggunaan laptop tersebut atau membiarkan saja, asalkan pengguna tidak sampai menjual fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi? Nah, di sini nanti tergantung ya bagaimana kebijakan perusahaan ya. Karena di sini biasanya kalau perusahaan dia memberikan fasilitas berupa laptop yang dibawa ke rumah, ya tentu saja kan untuk apa, melakukan pekerjaan tersebut, ya dia itu dalam artian harus menggunakan laptop tersebut ketika, berada atau istilahnya berada di kantor begitu ya. Nah, maka yang pasti adalah ketika di kantor laptop tersebut harus dibawa. Nah, yang nggak boleh terjadi itu adalah laptopnya malah dikasihin anaknya begitu ya. Nah, kemudian, laptop tersebut digunakan anaknya untuk study from home gitu misalnya, ya. Dan kemudian dia akan menggunakan laptopnya pribadi. Nah, itulah yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi, ketika sudah dititipi laptop, laptop itu dalam artian sudah bisa diakses untuk dirinya sendiri atau istilahnya sudah ada kode aksesnya sendiri. Ya, jadi ini cerita pengalaman aja. Jadi di perusahaan, saya dulu itu, ya, untuk laptop yang diberikan itu harus ada aksesnya, ya. Jadi misalnya nama saya Anggreni. Nah, berarti di situ nanti hanya untuk Anggreni. Nah, Anggreni ini nanti kalau misalnya keluar dari perusahaan, dia harus kembaliin laptopnya. Dan kemudian sebelum dikembalikan tersebut, nanti data-data tersebut harus diambil semua. Dan itu nanti harus diperiksa terkait dengan laptop tersebut itu sama ini digunakan untuk apa. Nah, ini adalah salah satu cara juga untuk kemudian melakukan screening ya terkait dengan ada nggak nih ya tindakan penyalahgunaan aset tersebut, gitu ya. Dan kemudian laptop tersebut harus saya bawa ke perusahaan ya ketika saya mengerjakan sesuatu ya laporan ataupun kemudian membuat laporan keuangan ya harus menggunakan laptop tersebut. Ya, jadi bukan menggunakan laptop pribadi saya. Nah, bagaimana mengontrol data yang ada di situ tidak bisa dipindahkan ke laptop satunya. Nah, di situ kan bisa terrecord ya ketika kita melakukan pemindahan suatu data. Nah, itu apa namanya biasanya akan ada semacam portal tersendiri ya yang kemudian bisa dilakukan oleh admin dari komputer tersebut gitu sehingga yang namanya data yang berpindah itu akan kelihatan. Nah, itu merupakan salah satu cara ya supaya kemudian bisa mengatasi kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan. Contoh lain itu adalah terkait dengan PC ya, PC komputer gitu ya, yang juga ada di kantor-kantor tersebut. Bagaimana caranya supaya meminimalisir karyawan itu nggak buka yang lain selain Excel atau kemudian juga kalaupun internet begitu ya, dia akan bisa mencari hal-hal itu yang kemudian tidak berbau porno ataupun kemudian hanya musik-musik saja begitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh admin komputer itu kemudian untuk membatasi situs mana yang tidak boleh dibuka begitu ya oleh si karyawan tersebut. Dan kemudian di situ akan terrecord di dalam database ya bahwa kemudian orang ini dalam satu hari ini dia buka apa aja sih gitu. Ya, kalau itu merupakan link yang kemudian mencurigakan atau kemudian malah buat nonton film atau nonton YouTube begitu ya ketika jam kerja itu akan kelihatan di dalam database tersebut. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk memperkuat ya adanya pengendalian internal. Ya, bisa dengan menggunakan berbagai macam cara. Ya, jadi ini terkait dengan kasus ya yang menjadi pertanyaan dari Clarita begitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya dari Clarita.
Nah, karena ini pertanyaan terakhir gitu ya. Jadi demikian untuk sesi questions and answer untuk akuntansi forensik ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan melalui Microsoft Forms ya, dan juga kepada teman-teman yang sudah dengan aktif melakukan diskusi kemarin ya ketika kita melakukan kuliah asinkron. Jadi dengan demikian saya cukupkan untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.